pada duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Engkau tahu setiap keterbatasan kami Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Roh Kudus-Mu terus memampukan setiap kami Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi melekat kepada-Mu Yesus. Untuk kami mau lebih lagi menyembah Engkau Yesus. Karena kami tahu saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja lebih dahsyat dalam setiap hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Inilah Tuhan, inilah setiap ungkapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah setiap kami Tuhan. Inilah setiap hidup kami Tuhan, yang rindu menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saat menyembahmu, terima kasih Yesus. Kami rindu lebih lagi menikmati setiap hadirat-Mu pagi hari ini Yesus. Saat kami memuji-Mu Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di atas
Yesus. Bahkan pagi hari ini kami rindu lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Engkau memberikan roh sukacita itu buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami mampu, kami kuat, kami bisa. Karena Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Kabar baik? Karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak saat ini Bapak Ibu Saudara yang rindu memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Serukan namanya. Biar pagi hari ini kami mau berseru, kami mau menyerukan nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Yesus buat setiap sukacitamu. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia
dahsyat menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Kemarin firman Tuhan katakan kita harus mengasihi musuh kita. Kuasanya dahsyat, sudah memegali setiap kita untuk kita boleh mengasihi. Amin. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam kuasanya Tuhan lebih lagi mau berkarya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan yang mampu menerangi setiap langkah hidup kami. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala yang kasih Tuhan. Di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam namanya ada kuasa yang luar biasa Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap sukacita.
Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus meninggikan Engkau. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami rindu terhubung dengan Engkau. Kami rindu terkonek dengan Engkau Tuhan. Karena hanya kasih-Mu yang melayakkan setiap kami, yang memampukan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami selalu terhubung denganmu. Engkau tahu Tuhan, dalam hidup kami tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Di luar kasih Tuhan. Kami rindu selalu dinaungi oleh kasih dan belas kasihan-Mu Bapa. Ya Tuhan, siapakah kami ini? Kami yang sebelumnya sampah, kami yang sebelumnya bukan siapa-siapa. Tuhan, tapi Engkau angkat kami menjadi kesayangan-Mu. Tuhan, layakkan kami hadir pada pagi hari ini di tempat suci-Mu ini Tuhan. Di rumah Tuhan kami yang sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan, Engkau sendiri yang mengangkat kami, memampukan kami untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu spesial yang Tuhan jadikan ini, sebab tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan selalu punya rencana. Bahkan di pagi hari ini ketika kami memiliki rasa sukacita menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, itu semua karena belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bertemu satu dengan yang lain, itu juga semua karena belas kasihan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mohon ampunan-Mu kalau pada pagi hari ini ada di antara kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Bapa untuk bisa berada lebih dekat dan lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih. Mari Bapa, tanpa Tuhan hamba-Mu ini bukanlah siapa-siapa, tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena belas kasih Tuhan, Engkau akan mampukan hamba ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menerima sabda Tuhan. Mampukan Tuhan hamba-Mu ini untuk menjadi sambungan lidah-Mu, supaya apa yang menjadi perkataan adalah perkataan-Mu sendiri dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan akan bertumbuh menjadi buah yang akan bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berada di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Beracaralah Tuhan pada saat ini hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan buat kita semua bisa kembali bersama berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan masuk dalam khotbah pada hari ini, kita akan sedikit flashback ya. Masih ingat bulan ini atau minggu-minggu lalu apa yang telah kita dapatkan beberapa minggu ini? Masih ada ingat? Tentang kewajiban kasih. Nah, kewajiban kasih ini kemarin sudah ada 3 poin. Poin pertama apa? Kasih kepada Allah. Poin yang kedua, kasih kepada sesama. Yang ketiga, kasih kepada musuh. Nah, minggu-minggu ini kita sudah belajar tentang kasih, kewajiban kasih pada Allah, sesama, dan kepada musuh. Nah, di minggu terakhir ini, di bulan Juli ini, saya akan menutup bulan ini masih dengan tentang kasih atau mengasihi. Pada hari ini saya akan berikan tema khotbah pada hari ini, yaitu bisa ditampilkan. The Art of Love. Atau artinya adalah seni mengasihi atau seni mencintai. The Art of Love. Nah, berbicara tentang seni,
Seni itu pasti memiliki sebuah keindahan, estetikanya sendiri. Misalnya ada seni lukis, ini seni lukis, kalau seni bagi pelukisnya pasti ini memiliki nilai tersendiri. Jadi belum tentu orang lain, semua orang bisa mengerti seni tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar sama-sama the art of love, seni mengasihi. Nah, kalau bicara tentang kasih atau mengasihi, tentu saja seperti yang minggu lalu saya sampaikan, mengasihi itu bukan hal yang mudah. Tentu saja juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Setengah-setengah lah. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit dilakukan. Di dalam kasih itu harus ada yang namanya sebuah pengorbanan. Dan kerelaan hati yang kita perlukan. Nah, ada sebuah kalimat yang saya tulis di layar ini, bisa di next. Nah, saya akan bacakan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Atau artinya adalah, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Sekali lagi, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tanpa adanya kasih. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa adanya pemberian atau tidak ada yang kita berikan. Betul apa betul? Kita nggak bisa bilang aku mengasihi tapi nggak ada yang kita berikan. Atau misalnya saya ada dua teman cewek, gitu, misalnya ya, ada teman cewek. Satunya saya bersikap biasa, kan saya nggak tertarik. Tapi yang satunya, kan saya tertarik, akhirnya saya memberikan perhatian yang lebih atau sikap yang berbeda dari dengan yang satunya. Berarti ada pemberian yang lebih dibanding yang lain. Itu adalah mengasihi. Mengasihi itu pasti ada yang diberi. Kalau tidak ada yang diberi, apakah itu mengasihi? Karena orang bisa saja memberi tanpa mengasihi, bisa dengan mudah. Banyak orang di luar sana memberi tanpa mengasihi bisa. Memberi karena ya memberi aja, bagi-bagi aja, tapi tanpa mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, pasti ada yang namanya pemberian. Di minggu yang poin pertama, kasih kepada Allah. Kalau kita bilang mengasihi Allah, berarti harusnya ada yang kita berikan kepada Allah. Waktu kita, pelayanan kita, doa-doa kita, hidup kita berikan kepada Allah. Juga mengasihi terhadap sesama. Kalau kita mengasihi sesama berarti harus ada yang kita berikan. Sama, waktu kita mungkin. Kita menasihatin teman kita, saudara kita menolong, kita memberi saudara kita, harus ada yang kita berikan kalau kita bilang kita mengasihi sesama. Begitu juga dalam mengasihi musuh, kasih terhadap musuh, harus ada yang kita berikan. Kalau tidak ada yang kita berikan, berarti kita nggak bisa mengasihi, kita belum dikatakan mengasihi musuh. Nah, dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, disinilah seni dari mengasihi. Seni dari mengasihi ini merupakan sebuah proses dari kita melakukan kewajiban kasih. Sekali lagi saya katakan, seni dari mengasihi merupakan sebuah proses dari kita melakukan kewajiban kasih. Jadi dalam kita melakukan kewajiban kasih, pasti ada hasilnya, ada seninya yang didapatkan. Bisa kita terima atau orang lain terima. Pasti ada hal yang dilihat. Dan ketika kita bisa melakukan kewajiban kasih, 3 kewajiban kasih yang kita pelajari bulan-bulan ini, seminggu ini, ketika kita melakukan kewajiban kasih, pasti ada satu hal yang diterima oleh orang lain dan juga kita terima. Atau istilahnya menguntungkan pihak sana dan pihak kita. Menguntungkan semua pihak. Dan ini adalah seni kewajiban kasih yang harus kita mengerti. The art of love, ada sebuah dampak dari seni
mengasihi. Ada sebuah dampak yang telah kita lakukan dalam kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Ada sebuah dampak, ada dampaknya. Nah, kita kan sama-sama belajar pada pagi hari ini, dampak dari seni mengasihi. Yang pertama adalah, next. Nah, yang pertama adalah menikmati hidup yang penuh sukacita. Katakan sebelah kanan kirimu, menikmati hidup yang penuh sukacita. Sukacita. Nah, dampak dari seni mengasihi yang pertama adalah menikmati hidup yang penuh sukacita. Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-9 sampai 11. Kita akan baca tadi secara bergantian ya. Nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, 11 kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ke-11. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita akan baca ayat ini secara bersama bergantian. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sebelah bersama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saya tekankan di ayat yang ke-11 ini, kita bisa melihat, Bapak Saudara bisa menyimak di layar. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Allah ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Katakan amin. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan ayat 11 yang kalimat pertama. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu apa? Ayat sebelumnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintah Tuhan mengasihi, hiduplah di dalam kasih. Seperti Bapa hidup, Yesus hidup dalam kasih Bapa. Supaya apa? Supaya kita menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Sukacita dari Bapa itu ada dalam kehidupan kita, sehingga sukacita kita menjadi penuh. Dalam kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh, kalau kita perhatikan baik-baik, bukan hanya orang yang kita kasihi yang bersukacita, tetapi kita juga bersukacita. Kalau kita berpikir secara logika dunia, namanya memberi pasti kan kita kekurangan, berkurang dari milik kita. Harusnya kita nggak bersukacita. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kita mengasihi, orang yang kita beri itu bersukacita, tapi hidup kita juga bersukacita. Karena dalam kita mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi Allah, janjinya Tuhan sukacita Allah ada di dalam kamu dan sukacita kita menjadi penuh. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, keluarga kita, saudara kita, malah kita tambah bersukacita. Tambah happy, bahagia malahan. Bukannya malah memberi malah kekurangan, enggak. Kita memberi pertolongan, nasihat pada sesama kita, mengasihi sama kita malah bersukacita. Ketika kita memberkati orang lain, ketika kita mengasihi, memberikan kasih kita kepada orang lain,
secara nggak langsung kita juga memberikan sukacita terhadap orang lain. Hidup kita, jadi di sini kita bisa mengerti seni dari mengasihi, dampak seni mengasihi. Hidup kita bisa mendatangkan sukacita kepada orang lain. Hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, di saat kita melihat ternyata orang kita berikan kasih kita bersukacita, pasti dalam hati Bapak Saudara pasti ada sesuatu yang seperti apa ya? Sukacitanya sendiri, nggak bisa diungkapkan. Ada hal yang bangga, bersukacita. Ketika kita melihat orang kita kasih, orang kita beri, senang, bersukacita. Nah, ada rasa sukacita yang tidak bisa digambarkan. Apa yang telah kita berikan, ternyata mendatangkan sukacita buat orang lain. Kalau Bapak Saudara pengen mencoba, silakan mencoba. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, berikan kasih kita kepada orang lain, lalu orang lain itu senyum, bahagia, pasti kita juga bersukacita. Pasti. Seringkali tim diakonia besok, kan saya mengantar. Nah, saya ya melihat ketika orang-orang dibesuki, senang, merasakan diperhatikan, bahagia. Nah, Bapak Saudara kalau mau mencoba silakan ikut tim diakonia besok. Pasti akan bisa merasakan bagaimana melihat orang yang dikasih itu kita juga akan bersukacita. Nah, sebuah contoh, saya kan mengajar anak-anak remaja latihan keyboard, gitar. Nah, saya latih. Nah, ketika saya mengasihi mereka, saya memberikan apa yang saya punya kepada mereka. Ketika pada saat ini ya, kira-kira sudah hampir setahunan lah saya ngajar. Saya melihat perkembangan yang kelihatan. Wah, ketika saya ajari satu lagu langsung bisa. Wah, rasanya kayak, kok aku bisa seperti ini ya. Akhirnya saya bisa di titik ini. Ketika saya mengajari dan mereka bisa melakukannya, ada sukacita yang nggak bisa tergambarkan. Bangga rasanya. Aduh, aku yang latar belakangnya nggak bisa, betul? Latar belakangnya apa? Bukan sekolah musik lah. Les pun kalau keyboard juga lesnya cuma ya berapa minggu aja itu. Dan saya bisa mengajari anak-anak dan lumayan bisa dan sudah bisa lah istilahnya. Ada rasa bangga, sukacitanya sendiri, beda. Dan itulah seni dari mengasihi. Ketika kita memberikan sesuatu dari milik kita kepada orang lain, mereka senang, mereka bersukacita, ada rasa sukacita dalam hidup kita. Karena itu adalah firman Tuhan, janji yang Tuhan berikan. Kalau kita hidup menuruti perintah Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, sukacita Tuhan juga ada dalam hidupmu. Hidup baik saudara dan kasih oleh Tuhan. Sukacita yang sangat luar biasa. Nah, kalau Bapak Saudara ada sebuah kalimat di luar sana, don't judge book by cover. Atau mungkin jangan melihat orang dari luarnya saja. Nah, terkadang kalimat ini tuh dipakai untuk jangan melihat orang buruk dari luarnya buruk. Belum tentu dalamnya buruk, atau balikannya orang yang luarnya baik belum tentu dalamnya baik. Nah, dalam kita mengasihi juga mungkin kita melihat, kita mungkin pernah merasakan orang ini kayaknya nggak perlu kita kasihi, atau mungkin orang ini sudah mampu lah, orang ini sudah strong lah, hebat, kayaknya nggak perlu kita kasihi. Nah, Bapak Saudara jangan salah. Di sini juga dalam kita mengasihi jangan melihat cover. Atau mungkin kalau di gereja kita melihatnya orang ini sukacita, orang ini bahagia, ketawa-tawa terus, ceria orangnya.
Karena kita melihat di gereja orangnya ceria, sukacita. Kita mikirnya, oh orang ini baik-baik aja. Nggak perlulah kita kasih, nggak perlu saya kasih, nggak perlu saya perhatikan, nggak perlu saya tanya-tanya, nggak perlu saya dekatin. Tapi belum tentu orang yang di luarnya ceria, luar biasa, sangat sukacita, dalamnya sukacita. Belum tentu. Bisa jadi orang yang sangat sukacita, ternyata di dalamnya banyak masalah, banyak pergumulan. Kan kita nggak tahu, kita lihatnya cuma luarnya aja. Orang ini, oh di gereja baik-baik aja kok. Karena saat ini tuh banyak, gampang banget orang itu pakai topeng. Nah istilahnya seperti itu, pakai topeng. Jadi menutupi masalahnya dengan gembira, sukacita. Nah di sini karena itu dalam mengasihi jangan pilih-pilih. Kasihlah semuanya. Mau itu orang yang sukacita atau enggak sukacita, kita kasih semuanya rata. Karena saya pernah waktu SMP ada teman saya, anak ini kaya, dia punya pom, bapaknya punya pom bensin, kaya luar biasa, kaya banget orang ini, anak ini kaya. Seminggu itu waktu SMP ya, seminggu itu kalau nggak salah, seingat saya tuh seminggu itu sangunya 500.000 seminggu, sebulan dikalikan 4. Itu kalau dia jalan-jalan masih dikasih sangu lagi. Berarti kebayangkan betapa kayanya anak ini. Nah, saya pikir anak ini bahagia luar biasa, sukacita luar biasa, karena hartanya banyak, uangnya banyak. Nah, suatu ketika ada berita-berita, cerita-cerita, ternyata anak ini di rumah kesepian. Bapaknya kerja, mamanya juga kerja. Akhirnya anaknya kesepian di rumah. Gak dapat perhatian dari orang tua, gak dapat kasih sayang dari orang tua. Nah kalau saya melihatnya, oh orang ini udah cukup, kayaknya udah bahagia. Gak usah lah kita dekati, gak usah kita kasihani. Dan ternyata orang tersebut malah butuh perhatian. Butuh diperhatikan karena di rumah tidak ada yang memperhatikan. Bahkan hari-harinya pulang sekolah terus les biola, les matematika, les bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi ini waktunya habis di luar buat les. Di rumah orang tuanya juga nggak punya waktu untuk anak ini. Ya akhirnya apa? Ya anaknya jadi nakal. Jadi istilahnya carpe diewe lah. Carpe diewe. Nah, dan orang-orang seperti ini kadang juga perlu memperhatikan. Nah, ketika anak ini akhirnya didekati, diberikan kasih, diperhatikan, akhirnya dia sukacita. Dia bahagia. Saking sukacitanya, bahkan hampir setiap hari dia traktir teman-temannya di kantin, dipanggil, ayo makan, dibelikan, ya 100.000 beli makan kantin. Nah, akhirnya apa? Dia bukan sukacita, akhirnya dia juga memberkati teman-temannya. Nah, itu juga nilai plus dalam mengasihi, seni mengasihi yang pertama. Dampak dari mengasihi, hidup yang penuh dengan sukacita. Nah, yang sekarang yang kedua, dampak dari seni mengasihi yang kedua adalah next. Yang kedua adalah menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan sebelah kanan kirimu, menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Pasti semua orang itu pengennya hidup damai. Ada yang di sini hidupnya nggak pengen damai, isinya berkelahi, terus musuhan, terus ada di sini? Nggak ada. Pasti pengennya hidup damai, hidup tenang, aman, nyaman. Nah, kita akan baca ayat kita di dalam Roma ayat ke-14, pasal ke-14 ayat ke-19. Roma pasal ke-14 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, Bapak-Ibu Saudara menyimak di kitabnya masing-masing.
Beginilah firman Tuhan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya baca sekali lagi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Setiap orang pasti pengen hidupnya damai sejahtera, tidak ada tekanan. Nggak ada orang yang pengen hidupnya berantem, musuhan terus, nggak ada. Nah, dan di saat kita melakukan kewajiban kasih kita, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Loh, kok bisa? Apa kaitannya dengan mengasihi, kok hidup dengan damai sejahtera? Apa kaitannya? Yang namanya musuhan atau gesekan satu dengan yang lain atau berantem, berarti kan di situ ada dua pihak. Pihak yang egonya saling tinggi. Pihak satu egonya tinggi, satunya juga tinggi. Akhirnya gesekan, berlawanan. Musuhan terus. Nah, kalau salah satu nggak ada yang ngalah, ya apa yang terjadi? Ya gesekan terus, musuhan terus, berantem terus, berkelahi terus. Kalau tidak ada yang ngalah. Kalau semuanya nggak punya kasih semuanya, ya nggak ada namanya perdamaian. Nah, bila ada salah satu yang memiliki kasih, mau mengasihi, mau mengampuni, oke, aku mengalah daripada berkelahi terus, daripada musuhan terus, mending kita damai. Dan kalau ada salah satu yang mengalah, apa yang terjadi? Ada namanya perdamaian, damai, sejahtera ada. Kalau nggak ada yang mengalah, ya berantem terus. Nah, disinilah kenapa seni mengasihi, dampak dari seni mengasihi adalah dalam kita mengasihi, terutama ini poin ini adalah kasih terhadap musuh. Dalam kita mengasihi musuh kita, apa yang terjadi? Damai sejahtera datang. Kalau kita mau ada damai dalam hidupmu, ya kasihilah musuhmu. Apakah boleh marah? Boleh, tapi jangan berlarut-larut. Kesal juga boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau kita punya gesekan terhadap teman kita, atau musuh kita bahkan, ya kita harus menurunkan ego kita. Jangan sampai ego kita lebih tinggi dibandingkan kasih yang kita miliki. Kalau lebih tinggi ego kita, ya kita nggak akan pernah damai. Nggak akan datang damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau menurunkan ego kita mau memprioritaskan kasih kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, orang yang nggak senang sama kita, orang yang menjelek-jelekin kita di belakang, kita bisa kita mengasihi, kita mau mengampuni, kita mendapatkan damai sejahtera. Dan bukan cuma untuk kita, tapi saling membangun. Damai itu bukan hanya untuk kita, tapi damai sejahtera juga datang pada orang tersebut. Dan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan mengejar apa yang mendatangkan perkelahian, perselisihan. Apalagi di dunia kerja, pasti banyak namanya perselisihan. Saling sikut menyikut demi mencapai target. Nah, di sini kita belajar kalau tidak mendatangkan damai sejahtera, buat apa? Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hidup dengan penuh damai. Dalam kita mengasihi berarti kita juga menikmati hidup damai sejahtera. Yang pertama, menikmati hidup dengan penuh sukacita. Yang kedua, menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan pilihan ini ada di Bapak Ibu Saudara. Mau milih ego atau kasih? Mau memilih hidup dalam gesekan atau selisih terus, atau hidup dalam
damai sejahtera. Sekali lagi poin kedua, menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, yang ketiga, dampak dari seni mengasihi yang ketiga adalah next. Tiga adalah karakter Kristus jadi lebih tajam dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karakter Kristus jadi lebih tajam dalam hidup kita. Karakter Kristus jadi lebih tajam dalam hidup kita. Apa karakter Kristus? Kasih. Ketika karakter Kristus lebih tajam dalam hidup kita, maka orang lain pun akan mengenal Kristus melalui kita. Kalau karakter Kristus yaitu kasih kita tajam, kelihatan di dalam hidup kita, secara nggak langsung orang lain dapat mengenal Kristus melalui kita. Orang lain dapat mengerti, oh ternyata orang Kristen itu penuh kasih. Nah, seperti dalam perintah Tuhan, dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ke-16. Dengan judul perikop, garam dan terang dunia. Nah, saya akan bacakan. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karakter Kristus jadi lebih tajam dalam hidup kita. Kalau kita melakukan kasih setiap harinya, mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh, secara nggak langsung kita mengasah kasih kita sehingga kasih kita ini jadi tajam, jadi berdampak buat orang lain. Orang lain dapat mengenal Kristus, dapat diberkati karena perbuatan kita. Karena sikap kita, karakter kita, apa yang kita kerjakan, orang lain dapat melihatnya. Karena orang di luar sana tidak baca Alkitab. Tapi bagaimana kita mengenalkan Yesus? Melalui kasih kita, melalui hidup kita. Kalau hidup kita saja tidak mencerminkan kasih, ya orang lain di luar sana ya juga tidak dapat melihat kasih dalam hidup kita. Karena itu betapa pentingnya hidup di dalam kasih. Seperti perikop ini, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam gunanya untuk apa? Untuk istilahnya kalau dalam makanan, garam itu fungsinya untuk memberikan rasa terhadap makanan. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita memberikan dampak buat orang lain, ya harus jadi garam, berikan rasa kasih kepada orang di luar sana. Garam yang berdampak. Karena kalau garam itu enggak asin, dibuang, diinjak-injak orang, enggak dipakai. Tapi kalau asin dipakai buat makanan, buat yang dan lain-lain, berguna, berdampak. Begitu juga dalam hendaknya terang bercahaya. Kalau hidup kita saja tidak bercahaya, gimana kita mau menerangi orang-orang di luar sana? Karena gelap tidak bisa menerangi gelap. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Tapi terang yang bisa menuntun gelap menuju ke terang. Dan ini firman Tuhan, ayat yang terakhir itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, melihat kasihmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau orang melihat kita perbuatan kita gak baik, buruk, apakah mereka dapat memuliakan Bapa kita di sorga?
Tidak. Karena itu di sini sangat nyambung ya, saling berkoneksi. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi bersama kita. Kita nggak mengasihi sama kita kalau kita nggak mengasihi Allah. Dengan kita mengasihi sesama kita, orang di luar sana kita kasihi, berarti mereka juga memuliakan Bapamu yang di surga. Akhirnya kasih dapat tersebar luas. Dan ini adalah seni mengasihi. Nilai yang mungkin tidak semua orang melihat. Hidup kita harus menjadi tajam. Karakter Kristus harus tajam dalam hidup kita. Menonjolnya itu kasih, hidup dalam kasih. Orang ini terkenal karena baik banget, karena mengasihi. Pasti akan berdampak buat di luar sana. Pasti berdampak. Jangan sampai kita orang-orang Kristen tiap hari ke gereja, ketika bertemu dengan orang di luar sana, gak ada bedanya. Ya kan? Gak jauh beda sikapnya. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita tidak bisa berdampak buat orang lain. Kalau kita mau berdampak, ya harus menonjolkan kasih dalam hidupmu. Hiduplah di dalam kasih. Dampak dari seni mengasihi yang ketiga, karakter Kristus jadi lebih tajam dalam hidup kita. Tadi yang pertama, dampak kasih yang seni mengasihi adalah pertama menikmati hidup yang penuh sukacita. Yang kedua, menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera. Yang ketiga, karakter Kristus menjadi lebih tajam dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mungkin ini bukan hal yang mudah dalam kita menghidupi kewajiban kasih, mungkin ini adalah hal yang tidak mudah, tapi kita harus ingat terus bahwa Tuhan sudah memberikan kasih kita kepada kita. Dan kasih inilah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu mengerjakan kasih kita. Mari kita sama-sama bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan setiap benar firman Tuhan, dan inilah yang ingin diingini oleh Tuhan. Supaya hidup kita, dimanapun kita, di pekerjaan kita, di sekolah, di lingkungan rumah kita, lingkungan kerja, kita bisa menjadi terang, kita bawa kasih kepada dunia ini. Kasih yang luar biasa kita bagikan kepada dunia ini. Hidupi kasih dan kerjakanlah kasih. Pagi hari ini saya akan menutup khotbah saya dengan satu kalimat. Next. Satu kalimat. Nah. Your life is a gift from God. So what you do in your life, you do as an offering to God. Artinya adalah hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan dalam hidup kita juga harus lakukan itu sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup kita adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu adalah yang bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Bentuk kasih kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan pada hidup kita, dalam kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh kita, itu adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan dapat saya sampaikan. Mari Bapak Saudara, saya undang bangkit berdiri, WL Singer. Kita akan angkat sebuah lagu yang terutama dalam hidup ini. Kita belajar dalam hidup ini pada hari ini, The Art of Love, seni mengasihi. Dalam kita melakukan kewajiban kasih kita, ada seni mengasihi, ada nilai yang harus kita perhatikan. Kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, menikmati hidup penuh damai sejahtera. Dan juga karakter Kristus jadi lebih tajam dalam hidup kita.
Mari Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Karena adalah perintah yang Tuhan berikan. Hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan Kau Tuhan, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Engkau, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama dalam hidup ini, terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama memuliakan nama Tuhan, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Lebih lagi nyanyikan lagu ini dengan penuh iman, yang terutama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau mencintai, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Jemaat saja katakan haleluya. Nyanyikan lagu ini sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Saya mau cinta. Haleluya. Mampukan kami Roh Kudus hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Bentuk kasih kami pada Engkau Tuhan, yang menjadi dampak buat orang lain Tuhan.
saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Roh Kudus tolong kepada kami. Roh Kudus semampukan setiap kami pagi hari ini. Untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Untuk kami suka melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu hidup yang hanya sekali di dunia ini. Kami hidup bahagia. Kami rindu hidup kami sukacita. Happy Tuhan. Kami rindu hidup kami menikmati damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera sukacita bukan hanya ketika kami mendapatkan sesuatu yang banyak di dunia ini, tapi luar biasa sukacita damai sejahtera kami dapatkan ketika kami melakukan firman-Mu. Ketika kami bisa mengasihi Tuhan dengan totalitas. Ketika kami bisa mengasihi sesama kami.
Ketika kami bisa mengasihi musuh kami, ketika kami bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Ketika kami bisa mengasihi orang-orang yang membuat kami menderita, orang-orang yang membuat kami susah, orang-orang yang membuat kami tertekan, Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Tuhan, supaya karakter Kristus hari bertambah, hari semakin tajam dalam hidup kami. Kami semakin sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Kami percaya ketika kami bisa melakukan perintah Tuhan, Bapa di surga dipermuliakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Orang lain melihat tindakan kami, perbuatan kami, apa yang bisa kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kepada kami semua, Tuhan, untuk kami terus mengejar kasih itu, untuk kami terus melakukan kasih itu, Tuhan. Kasih itu sebuah pengorbanan. Sepertinya di awal adalah kehilangan, tetapi pada akhirnya tidak akan kehilangan, Tuhan. Kami akan menikmati bahagia, sukacita, damai, dan orang lain pun mereka juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kami rindu setiap kami umat-Mu menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera ketika kami melakukan kasih, ketika kami mengasihi, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami hari ini. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang pedulikan kami, Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Hiburkan kami yang mengalami susah. Kami tidak tahu apa penyebab kami menjadi susah hari ini. Tapi Engkau Allah yang mengerti, Allah yang tahu, dan Engkau yang akan menghibur kami. Engkau akan memberikan jalan keluar setiap persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, tolong kepada kami, Tuhan. Walaupun kami mungkin tidak bisa bercerita kepada orang lain, tetapi hari ini Engkau Allah yang mengerti akan setiap keadaan kami. Ada sepasang mata yang selalu melihat setiap keadaan kami hari ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kuatkan kami, Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami. Teguhkan iman kami, Tuhan, untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan pergumulan ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau sebagai imam besar kami turut merasakan apa yang kami rasakan hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-Mu kami yang sakit dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna. Tuhan Yesus, walaupun beban kami berat, tapi ketika kami taruh Kristus di tengah-tengah kami, bukan lagi berat, tetapi akan menjadi berkat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua hari ini. Menutup bulan ini, Tuhan, kami mau
Hidup kami sukacita dan bahagia, damai sejahtera. Terima kasih, berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan yang menikmati damai, menikmati sukacita. Dan mereka akan mencerminkan karakter Kristus dalam hidup mereka setiap hari Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati agenda sepanjang minggu ini, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan tolong dengan bertambahnya usia. Biarlah mereka bertambah mengasihi Tuhan sesama musuh. Sebagaimana firman-Mu katakan Tuhan. Berkati agenda sepanjang minggu, berkati gereja ini. Berkati seluruh pelayan, seluruh jemaat diberkati. Berkati kebutuhan gereja ini Tuhan. Kota bangsa kami. Karena kami tahu kota dan bangsa kami adalah dalam pertolongan Tuhan, dalam berkat-Nya Tuhan. Damai sejahtera Kau turunkan buat kota dan bangsa kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami juga diberkati, disertai, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan setiap apa yang bisa kami lakukan kepada Tuhan. Ajarkan kami melakukan dengan kasih kepada Tuhan. Baik mereka yang memberikan persembahan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka yang belajar mengembalikan miliknya Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan. Harus dikembalikan kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Sebagaimana janji firman-Mu. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Manakala usai daripada ibadah ini Tuhan menolong kepada kami. Diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati keluargamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati sekolah, kuliahmu dan pelayananmu. Diberkati apa yang menjadi harapan cita-citamu. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput umat yang taat dan setia untuk menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.